Bab 471, hancurkan penghalang suara dengan satu pedang. Pada saat ini, pemandangan di halaman sepertinya telah ditekan pada tombol jeda, dan seluruh pemandangan tiba-tiba membeku. Hanya hantu naga dan harimau besar di depan Hasnar yang tiba-tiba menyebarkan retakan gelap di tubuhnya, dan dalam sekejap mata, hantu naga dan harimau itu pecah menjadi dua bagian. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Hasnar berubah total. Master seni bela diri kota hujan, dengan kedua tangan dan telapak tangannya, telah mencapai titik di mana seni bela dirinya hampir bersifat spiritual. Dia telah memadukan seni bela diri dan kekuatan spiritual bersama-sama, dan membuat gerakannya konkret dengan energi sejati dan kekuatan spiritual yang paling kental, yaitu lebih kuat dari jurus transformasi puncak biasa, beberapa kali lebih kuat. Hantu naga dan harimau miliknya melambangkan darah puncak, energi sejati, dan kekuatan spiritualnya, begitu kuat hingga sebanding dengan pukulan telak dari seorang master di tahap awal alam dewa. Namun, gerakannya yang sangat kuat begitu mudah dipatahkan oleh Aiden. Berikan padaku. Pembuluh darah biru di wajah Hasnar muncul, sangat ganas, dan tangannya yang tiba-tiba jatuh tiba-tiba tertutup. Boom! Bayangan naga dan harimau yang awalnya terbelah tampaknya disatukan oleh kekuatan tak terlihat pada saat ini dan bersatu kembali. Percuma saja. Aiden tersenyum ringan, guntur dan kilat di tubuhnya tiba-tiba bersinar perak, dan tangan kanannya perlahan terayun ke atas lagi. Boom! Kekuatan guntur abadi yang menakutkan tiba-tiba meledak, dan tinju Aiden seperti matahari kecil, begitu panas dan menakutkan sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung. Hantu naga dan harimau berdarah yang awalnya berkumpul bersama dengan kekuatan besar langsung dihancurkan sedikit demi sedikit oleh kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Kemudian, tinju putih giok Aiden Ying, dengan cahaya guntur dan kilat, perlahan mengenai dada Hasnar. Boom! Kali ini, meskipun Hasnar adalah Master Heng Lian secara fisik, dia tidak dapat menahan pukulan kekuatan penuh Aiden. Di dadanya, perisai ki keperakan hancur, tulang dadanya roboh dalam sekejap, dan pakaian di belakangnya terkoyak karena guncangan, memperlihatkan bekas tinju yang jelas. Engah! Tubuh Hasnar seperti layang-layang yang talinya putus, menggambar busur anggun di udara, lalu jatuh dan terbang keluar, seteguk besar darah berubah menjadi kabut darah di udara, yang terlihat sangat sedih dan indah. Boom! Baru setelah tubuh Hasnar menyentuh tanah, semua orang memandangnya dengan kaget sebelum mereka sadar kembali. Hasnar, pembangkit listrik peringkat keempat dalam daftar Grandmaster Negara Sundari dan kepala keluarga Wu saat ini, dikalahkan seperti ini? Hanya satu pukulan. Terutama Octavia dan Boren sangat terkejut. Apakah Aiden menjadi lebih kuat lagi? Saat melawan Rafael sebelumnya, dia tidak pernah menang secepat ini. Bahkan jika Hasnar tidak sebaik Rafael di puncaknya, dia tidak jauh lebih lemah. Orang super kuat yang telah setengah melangkah ke alam dewa sebenarnya dikalahkan oleh Aiden dengan satu pukulan? Faktanya, saat para master bertarung, hasilnya hanya tinggal hitungan milimeter. Aiden sepertinya menang dengan mudah, namun nyatanya, dia telah menggunakan seluruh kekuatan tubuh abadi guntur langit. Pukulannya bukan lagi seni bela diri biasa, melainkan kekuatan magis. Terlebih lagi, dengan berkah dari guntur abadi, kekuatannya tidak kalah kuatnya dengan serangan puncak orang kuat di tahap awal alam dewa. Ayah, kamu baik-baik saja? Valdes berkata dengan muram, dengan hati-hati mengangkat Hasnar. Hasnar menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan susah payah, wajahnya memerah, tapi terlepas dari luka di dadanya, dia menatap lurus ke arah Aiden dan berkata dengan suara yang dalam, seni bela diri macam apa yang kamu lakukan? 9 gaya bertarung untuk membelah langit. 9 gaya bertarung? Teknik macam apa ini? Saya hampir mendengar tentang teknik seni bela diri terbaik di Sundari. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang seni bela diri Anda? Aiden tertawa kecil, ini adalah teknik serangan jarak dekat milikku. Bagaimana kamu bisa mendengarnya? Setelah jeda, dia mengabaikan Hasnar, yang ekspresinya sangat berubah, tetapi menoleh untuk melihat Adler, yang memiliki ekspresi kompleks dan serius. Selanjutnya, giliranmu. Aku hanya membuang waktu hampir 3 menit. Sepertinya aku harus cepat. Adler terdiam, dan ketika dia mengambil langkah ke depan, seluruh tubuhnya seperti pedang tak tertandingi yang terhunus, dengan ketajaman yang mencengangkan, melonjak langsung ke langit. Oke. Jubah di tubuhnya bergerak tanpa angin, dan dia tidak mengucapkan kata-kata sopan apapun. Dia memandang Aiden dengan ekspresi serius, dan dengan satu gerakan dengan satu tangan, energi hijau mengalir di sekelilingnya, dan dalam sekejap mata dia berubah menjadi pedang panjang yang seperti zat.
Mata Aiden berbinar, kamu cukup pandai memadatkan energi menjadi pedang? Dia tertawa kecil, goresan putih tiba-tiba muncul di tubuhnya di udara, dan dia meninju Adler dalam sekejap. Boom! Pukulannya begitu cepat hingga sulit dilihat dengan mata telanjang, hampir mendekati kecepatan suara. Pada saat yang sama saat dia meninju, udara di sekitar Adler tiba-tiba mengeras. Dengan tubuhnya sebagai pusat, sebuah bola dengan diameter hampir 2 meter muncul. Ketika dia meninjunya, bola transparan itu langsung runtuh, menciptakan kengerian yang menakutkan. Jejak petir perak langsung menyambar Adler. Adler merasa seperti terjebak dalam rawa, dan sulit untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi dia tidak merasa panik sama sekali. Di tangan kanannya, pedang panjang diayunkan. Rasanya seperti cahaya terang tiba-tiba muncul di kegelapan malam. Seperti matahari yang tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan. Adler mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedangnya sangat tajam, menembus udara terkompresi dan guntur serta kilat perak, merobek lubang besar di bola transparan. Tuan Aiden, ambil pedangku. Tubuh Adler berubah menjadi bayangan hijau dan terbang ke udara dalam sekejap, tanpa ragu-ragu, dia menebas kepala Aiden dengan pedangnya. Hancurkan! Berdengung. Saat pedang jatuh, dunia tiba-tiba berguncang. Semua sisa daun pohon dalam radius beberapa kaki bergetar hebat, lalu terbang langsung ke atas, menusuk Aiden dari segala arah. Dan pedang Adler baru saja berubah menjadi cahaya biru dingin, yang sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan, tapi itu seperti satu-satunya warna di dunia, dan langsung jatuh ke kepala Aiden. Dan di sekitar Aiden, energi pedang rumput dan pohon yang tak terhitung jumlahnya juga tiba dalam sekejap. Bang bang bang! Sekarang suara emas dan besi berdering, dan perisai petir perak di sekitar Aiden bergetar hebat di bawah serangan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan sepertinya pecah. Mata Aiden bergerak sedikit. Ilmu pedang Adler memang telah mengemuka. Sebenarnya telah mencapai titik di mana manusia dan pedang bergabung menjadi satu. Dengan satu gerakan, dia dapat mengubah tumbuh-tumbuhan dan segalanya menjadi pedang. Kekuatannya juga sangat luar biasa. Kuat. Hosh! Energi pedang cahaya dingin hijau akhirnya mendarat di perisai pelindung di atas kepala Aiden. Perisai perak itu bergetar, tetapi ia bertahan selama beberapa saat sebelum terkoyak. Energi pedang jatuh ke kepala Aiden dalam sekejap, tapi bahkan tidak menggores kulit kepalanya. Mata Adler tiba-tiba menyusut saat melihat pemandangan ini. Kekuatan fisik Aiden ini memang sangat kuat. Tampaknya satu-satunya pilihan adalah menggunakan gerakan itu. Swoosh! Dia menginjak ki biru, menarik napas panjang, dan tiba-tiba menutup matanya. Aura yang kuat dan misterius terpancar dari tubuhnya, dan pedang hijau di tangannya tiba-tiba terbang ke atas kepalanya dan menjadi ilusi. Bus! Suara pedang terdengar, dan mata Adler terbuka seketika. Dua energi pedang biru merobek ruang seperti pelangi. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan menghilang dalam sekejap. Antara langit dan bumi, seutas benang hijau melintas, seperti berteleportasi, dan menusuk alis Aiden dalam sekejap. Saat itulah boom sonik yang mengerikan meledak. Hancurkan penghalang suara. Pedangnya benar-benar dapat menembus penghalang suara. Bab 472, Aiden marah. Saat ini, semua orang terkejut. Bahkan Hasnar, yang pernah terluka parah oleh Aiden sebelumnya, tercengang saat ini, menatap pemandangan di depannya, hatinya sangat terkejut. Dia sudah menduga bahwa pedang terakhir Adler pasti sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka pedang itu akan sekuat itu. Ini bukan lagi ilmu pedang biasa, ini sudah bisa disebut ilmu pedang ajaib. Pria dan pedang itu bergabung menjadi satu, menghunus pedang dengan tubuhnya, dan pedang itu menembus penghalang suara. Di bawah pedang ini, bahkan orang kuat di tahap awal alam dewa akan terluka parah jika dia ceroboh. Terlebih lagi Aiden masih dalam kondisi kesurupan. Narasinya lambat, tetapi ketika terjadi di tempat kejadian, ceritanya sangat cepat. Kecepatan suara adalah 340 meter per detik, yaitu 34 meter dalam 1 milidetik. Terlebih lagi, kecepatan pedang Adler telah melampaui kecepatan suara, melebihi 30 meter dalam 1 milidetik. Meski villa keluarga Lee menempati area yang luas, panjang villanya hanya sekitar 30 meter, jarak antara Aiden dan Aiden seharusnya kurang dari 20 meter. Dalam waktu kurang dari 1 milidetik, pedang Adler telah menembus ruang dan menembus kulit di antara alis Aiden.
Pada kecepatan yang begitu menakutkan, bahkan jika kekuatan mental Aiden sebanding dengan orang kuat di alam dewa, kecepatan reaksinya pasti tidak mencapai itu, sehingga sulit untuk dihindari. Ditambah dengan akselerasinya yang mengerikan, kekuatan pedang ini seperti meteor di langit, melintas dalam sekejap, namun cahaya yang dipancarkannya mampu menerangi seluruh dunia. Boom! Terjadi boom sonik yang menakutkan, dan pedang panjang yang tampak seperti benda, dengan tepi biru tua, menembus alis Aiden. Dan tubuh Adler memegang pedang panjang, diselimuti lingkaran cahaya hijau, seperti ilusi. Saat ini, wajahnya penuh rasa tidak percaya, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebab, di hadapannya terdapat telapak tangan seputih batu giok, dengan dua jari mencubit pedang. Tidak peduli bagaimana energi pedang pada pedang biru meledak, masih sulit untuk melarikan diri sama sekali. Dan di ujung pedang panjang, di antara alis Aiden, tanda-tanda petir tampak sedikit ilusi saat ini. Setetes darah merah cerah merembes dari kulitnya. Bahkan sebelum jatuh, itu sudah dipenuhi teror semua. Di atas tubuh Aiden, kekuatan guntur dan kilat dimusnahkan. Aku meremehkanmu, tapi kamu benar-benar menyakitiku. Aiden mengangkat alisnya sedikit dan menatap Adler dengan dingin, dengan sedikit nada dingin di suaranya. Kamu ingin membunuhku? Seluruh tubuh Adler meledak dengan cahaya biru, dan pedangnya tiba-tiba mengeluarkan dengungan pelan, seolah dia mencoba melepaskan diri dari genggaman Aiden. Pedang tidak memiliki mata, tapi hidup dan mati memiliki takdir. Aiden tertegun sejenak, lalu tertawa, tapi ada sedikit niat membunuh dalam senyuman itu. Pedang tanpa mata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir? Saya tidak menganggap apa yang disebut tantangan ini sebagai masalah besar, dan saya tidak ingin menyakiti kehidupan Hasnar dan Adler, saya hanya ingin memberi mereka pelajaran kecil. Namun, saya tidak menyangka Adler akan menggunakan gerakan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dia bisa merasakan saat lawan mengambil tindakan, dia tidak punya niat untuk menahan diri. Jika dia benar-benar tidak bisa menghentikannya, dia pasti akan mati. Pada saat ini, apa yang disebut tantangan kompetisi telah berubah total. Merasakan niat membunuh di tubuh Aiden, ekspresi Octavia, Boren dan lainnya di kejauhan langsung berubah. Isabella, Nico dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega saat melihat Aiden baik-baik saja. Ketika dia melihat Adler saat ini, matanya dipenuhi rasa dingin. Raja Pedang Mosul ini sudah keterlaluan. Saudara Enma, kali ini saya impulsif. Pupil Hasnar menegang dan dia berkata dengan suara yang dalam. Wajah Valdes tiba-tiba berubah, apakah dia masih berani membunuh? Namun sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membeku dan tidak bisa berkata-kata. Siapa Aiden? Itu adalah manusia yang galak dan durhaka yang tidak takut pada apapun selain langit dan bumi. Dia bahkan berani membunuh orang bijak Aula Naga meskipun keluarga Enma di Mosul kuat, mereka tidak akan membuat Aiden takut. Klik. Seolah-olah untuk memverifikasi dugaannya, wajah Aiden menjadi dingin, dan semburan guntur dan kilat yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tangan kanannya yang seputih giok, dan kemudian dia mencubitnya secara tiba-tiba. Pedang hijau yang bergetar hebat itu hancur menjadi hujan ringan. Di tubuh Aiden, guntur dan tanda petir yang menyilaukan berkeliaran, seperti dewa petir 9 surga yang datang ke dalam debu, memancarkan aura kehancuran yang sangat kuat ini, matanya dalam dan jauh, seolah-olah ada guntur dan kilat yang berkeliaran, dan di kali ini, dua semburan tiba-tiba meletus, petir, seperti naga petir, menghapus sebagian besar hujan ringan. Boom! Saat dia jatuh, seperti bom neutron yang menakutkan, guntur abadi di tubuhnya meledak seperti bola yang mengembang. Kemanapun dia lewat, pedang tumbuh-tumbuhan yang terkondensasi di sekitarnya langsung berubah menjadi abu terbang. Boom! Wajah Adler sangat ganas, dan energi hijau di sekitar tubuhnya mengepul, tetapi sulit untuk menahan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan di tubuh Aiden, itu terkoyak dalam sekejap mata, dan tubuhnya terbang mundur seperti bola yang dipukul dengan keras. Tapi Aiden tidak mempermasalahkannya, mengangkat tangan kanannya sedikit, memadatkan energinya menjadi pedang, dan menyapu dengan satu pedang. Kamu juga menerima satu pukulan dariku. Jika kamu tidak mati, aku akan mengampuni nyawamu. Pedang Aiden terlihat sangat biasa, itu adalah teknik dasar pedang, gaya pedang menyapu. Namun, saat dia mengayunkannya di tangannya, sepertinya ritmenya aneh, tanpa banyak suara hanya pedang sederhana. Cahaya pedang itu seperti air, berubah menjadi cahaya perak bulan sabit yang panjangnya lebih dari 1 meter, melesat melintasi langit. Saya tidak tahu mengapa, ketika Boren,
Hasnar dan orang lain di kejauhan melihat pedang ini, mereka tiba-tiba merasakan perasaan dingin di hati mereka, seolah-olah mereka merasakan krisis hidup dan mati yang sangat kuat. TSK. Cahaya pedang tampaknya sangat lambat, tetapi tampaknya mengurangi fluktuasi ruang. Perlawanannya sangat kecil. Dalam waktu kurang dari 1/10 detik, ia telah tiba di depan Adler. Bahaya. Krisis hidup dan mati segera terjadi, Adler hampir secara naluriah mundur dengan cepat, tetapi tidak mungkin untuk mengelak. Ah! Di tengah krisis hidup dan mati yang dahsyat, matanya tiba-tiba memerah, dan pedang yang mengarah ke tubuhnya membubung ke langit, energi hijau merobek langit, dan lusinan pedang hijau kecil mengembun di depannya. Bang bang bang! Tapi sebelum lusinan pedang hijau kecil bisa terbentuk sempurna, pedang itu dipotong menjadi bubuk oleh energi pedang berbentuk bulan milik Aiden. TSK. Cahaya pedang bulan sabit melintas, dan Adler, yang mundur dengan cepat, tiba-tiba gemetar, tubuhnya tiba-tiba menegang di udara, dan tanda darah horizontal muncul di dadanya, menodai jubahnya menjadi merah. Boom! Saat berikutnya, tubuh Adler jatuh ke tanah seperti karung pasir, dalam sekejap wajahnya seperti kertas emas, napasnya menjadi sangat lemah, dan mulut serta hidungnya berdarah. Kamu belum mati? Wei Wei memandang Adler yang sangat menyedihkan dengan heran, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan pikiran spiritualnya tersapu dalam sekejap. Oh, ternyata itu adalah armor lunak pelindung. Ia bisa menahan pukulanku tanpa hancur. Armor lembut ini adalah harta karun. Bukan hanya harta karun, armor lembut sutra es ulat sutra langit ini, tetapi dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya dari sekte artefak kuno Mosul, nilainya sangat besar bahkan tidak kalah dengan senjata ajaib sebuah orang yang kuat di alam ilahi. Ini adalah ketergantungan terbesarnya. Tapi sekarang, dia bisa merasakan baju besi lembut sutra es ulat sutranya sepertinya banyak terkoyak. Saat ini, dia sangat ketakutan. Bab 473 Buah Ilahi. Wush! Aiden membuat gerakan dengan tangannya yang besar, dan armor kekuatan bagian dalam berwarna putih keperakan di tubuh Adler tiba-tiba terbang keluar. Pada saat ini, retakan putih terlihat samar-samar di armor bagian dalam. Meskipun sangat kecil, itu adalah masih sangat jelas. Aku ingin baju besi bagian dalam ini. Di mata semua orang yang terkejut, Aiden menerima pelindung bagian dalam sutra es ulat sutra tanpa upacara. Baju besi bagian dalam ini sebenarnya mengandung energi spiritual es. Meskipun proses penempaannya agak kasar, bahannya memang kelas 1. Ia kebal terhadap air dan api, dan tidak bisa dihancurkan oleh pedang. Bahkan Master Alam Dewa tahap awal biasa pun mungkin mampu menghancurkannya. Dia tidak menyangka Adler akan memiliki harta karun sebesar itu. Tahukah Anda, bahkan dalam dunia budidaya, senjata sihir pertahanan sangatlah berharga, terutama senjata sihir pertahanan di balik jubahnya, meskipun pelindung bagian dalam sutra es ulat sutra bukanlah senjata spiritual, ia hampir tidak dapat dianggap sebagai senjata semi-fisik. Itu adalah senjata spiritual. Harta karun seperti itu, dengan sedikit pengorbanan oleh Aiden, akan menjadi pelindung bagian dalam pertahanan yang sangat baik. Ketika saatnya tiba, itu akan digunakan oleh Isabella. Itu akan benar-benar dapat diandalkan. Memikirkan hal ini, Aiden menunjukkan ekspresi kepuasan di wajahnya. Adler ini tidak buruk, dia telah berusaha keras untuk menjadi anak baik bagi dirinya sendiri. Adapun ayah dan anak Hasnar dan Valdez. Aiden mengangkat alisnya dan memandang mereka berdua. Hasnar telah menelan ramuan penyembuh sebelumnya, dan luka-lukanya telah stabil. Namun, ketika dia melihat mata Aiden, hatinya bergetar. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Aiden menyentuh dagunya dan berkata dengan ringan, "Tuan Wu, apakah kamu masih ada yang harus dilakukan? Apa yang ingin kamu katakan?" Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Octavia dan Boren tercengang. Apakah Aiden memeras dan merampok? Saat ini, mata mereka hampir jatuh. Pemandangan ini benar-benar menumbangkan pemahaman mereka tentang Aiden. Lagi pula, Anda juga Grandmaster nomor 1 di Sundari, makhluk yang sebanding dengan alam dewa, bisakah Anda lebih memperhatikan citra Anda? Adapun Isabella, Nico dan lainnya, ekspresi mereka tenang, seolah-olah mereka tidak terkejut. Bukankah ini hal yang normal untuk sekadar mengumpulkan sejumlah jarahan? Tubuh Hasnar tiba-tiba menegang, dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan sepotong safir seperti zamrud dari tubuhnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah safir psikis dari kerajaan Sundari kuno. Pakailah untuk waktu yang lama, ini memiliki efek menyegarkan, menghangatkan dan menyehatkan pikiran. Saya akan menganggapnya sebagai pelanggaran hari ini dan permintaan maaf Tuan Aiden." Aiden memandangnya dengan ringan, tapi tidak berniat menerimanya.
Itu hanyalah sepotong batu giok biasa yang terkontaminasi dengan kekuatan spiritual orang kuat. Itu adalah harta karun bagimu, tapi tidak berguna bagiku. Ini. Ekspresi Hasnar membeku, dan wajahnya tampak sedikit jelek. Meskipun perkataan Aiden benar, safir ini memang sebuah harta karun. Awalnya dia ingin saling memberi langkah mundur, tapi dia tidak menyangka Aiden tidak akan memberinya wajah sama sekali. Jika Grandmaster Wu tidak punya hal lain untuk dikatakan, maka kamu dapat menerima satu serangan dariku. Masalah ini akan dianggap terungkap. Sudut mulut Hasnar tiba-tiba bergerak-gerak. Ambil pedangmu. Bahkan Adler, yang mengenakan pelindung bagian dalam Sutra Es Ulat Sutra, terbunuh oleh pedangmu dalam sekejap. Meskipun tubuhku sehalus milik Master, aku tidak bisa menahan pedang menakutkan itu. Aiden adalah orang baik, jadi kita bisa bertemu dengan mudah di masa depan. Valdez menatap Aiden dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar berniat menjadi musuh keluarga Wu? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Boren dan Octavia, tetapi melihat mereka berdua saling memandang, seolah-olah mereka tidak melihat tatapannya. Cuma bercanda, apa menurutmu Aiden begitu mudah diajak main-main? Setelah tantangannya selesai, bisakah kamu menepuk pantatmu dan pergi? Bagaimana menurutmu? Boren mencibir dalam hati dan memperhatikan dengan mata dingin. Karena mereka memilih untuk menantang Aiden, mereka harus membuat semua persiapan. Melihat Boren seperti ini, wajahnya kembali muram. Keluarga Wu juga memiliki hubungan dekat dengan Istana Surgawi, namun kini Boren dan keduanya mengabaikan permintaan bantuan mereka. Aiden memandangnya dengan ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, apa, kamu tidak yakin? Saya. Wajah Valdez memerah dan dia mengertakkan gigi untuk mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Hasnar menahannya. Tuan Aiden, jangan salahkan saya. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi sangat serius, dan berkata, saya pikir berita selanjutnya ini akan sangat berguna bagi Tuan Aiden. Beritahu saya. Tuan Aiden, apakah Anda pernah mendengar tentang buah ilahi? Aiden sedikit mengernyit, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat wajah Boren langsung memerah tidak jauh dari sana, dan dia berkata dengan penuh semangat, Saudara Wu sedang berbicara tentang esensi ilahi yang membantu alam transformasi untuk menempa jiwa, memadatkan energi sejati, dan membuat orang berubah menjadi dewa secara instan? Saudara Wu. Hasnar meliriknya dan mendengus pelan di dalam hatinya, ketika Aiden sedang dalam masalah sekarang, mengapa dia tidak melihatmu menelepon dengan penuh kasih sayang? Meskipun dia tidak bahagia, di bawah tatapan Aiden, dia tidak berani pamer, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, buah asal ilahilah yang dapat membantu orang menerobos. Lanjutkan. Aiden tidak terkejut seperti yang dibayangkan semua orang, tapi menatapnya dengan penuh minat. Hasnar berkata dengan suara yang dalam, dan saya tahu bahwa ada pohon buah asal ilahi yang akan segera matang. Tuan Aiden, saya tidak tahu tentang berita ini. Apakah Tuan Aiden tertarik? Aiden meliriknya dan berkata sambil tersenyum, jika itu benar, tentu saja aku akan tertarik. Saya bersumpah demi reputasi nenek moyang keluarga Wu bahwa berita itu benar sekali. Aiden menatapnya dalam-dalam dan berkata, dalam hal ini, pada tahapmu, kamu seharusnya lebih membutuhkan apa yang disebut buah esensi ilahi ini. Mengapa kamu masih memberitahuku? Jangan bilang kamu dipaksa olehku. Dengan latar belakang seni bela diri Anda harus ada pilihan lain. Hasnar tersenyum dan berkata dengan ringan, saya juga tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Aiden. Tentu saja, saya sudah lama mendambakan buah asal ilahi, tetapi sekarang berita tentang buah asal ilahi telah bocor, dan itu tanah harta karun telah ditempati. Dengan keluarga Wuku, kekuatannya sulit untuk ditandingi. Bahkan keluarga Wumu tidak bisa bersaing, mungkinkah ada orang kuat di alam dewa yang duduk di sini? Aiden mengerutkan kening dan menatapnya. Keluarga Wu Kota Hujan juga merupakan salah satu keluarga teratas di Sundari, ini adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh Hasnar, sungguh luar biasa. Hasnar menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, jika tidak terjadi apa-apa lagi, alam dewa akan muncul dalam pertempuran memperebutkan buah asal ilahi ini. Di sampingnya, Boren, yang wajahnya penuh semangat, sepertinya telah disiram air dingin padanya, dan dia berhenti berbicara sejenak. Jika orang yang berkuasa di alam dewa mengambil tindakan, meskipun keluarga Samson kuat, mungkin tidak ada harapan. Ini cukup menarik. Aiden tiba-tiba tersenyum cerah dan berkata, lalu siapa kekuatan ini? Bisakah itu membuat keluarga Wumu begitu takut? Keluarga Palmer di ibu kota? Hasnar perlahan mengucapkan 4 kata satu persatu.
Dalam sekejap, seluruh halaman menjadi begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Detik berikutnya, wajah Aiden perlahan berubah menjadi dingin, matanya seperti belati, menatap lurus ke arah Hasnar. Ceritakan padaku keseluruhan ceritanya. Jika ada yang disembunyikan, aku jamin kalian berdua, ayah dan anak, akan mati. Bab 474 Skema. Ya. Pada saat ini, Hasnar sepertinya telah ditunjuk sepenuhnya. Dia berhenti meminta nasihat dan tawar-menawar, dan langsung menjelaskan segala sesuatu tentang buah asal ilahi, dan keluarga Palmer. Namun, masalah ini sangat penting sehingga dia dan Aiden berkomunikasi melalui jalur yang sama, dan hanya dua dari mereka yang mengetahui isi percakapan tersebut. Wajah Octavia dan Boren sedikit berubah, tapi mereka tidak banyak bicara. Masalah ini melibatkan keluarga Palmer dan Aiden di ibu kota, dan sulit bagi mereka untuk menanganinya. Saat ini, mereka sudah sangat jelas tentang keluhan antara Aiden dan keluarga Palmer. Saat itu, Erwin dan istrinya meninggal secara misterius satu persatu, dan jenazah mereka masih belum ditemukan. Kejadian ini menimbulkan banyak keributan di kalangan atas ibu kota. Namun anehnya keluarga Palmer tidak banyak bertindak. Belakangan, Aiden dicap bukan anggota keluarga Palmer, dan diusir dari keluarga Palmer. Alasannya mungkin hanya keluarga Palmer seorang lelaki tua dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. 3 menit kemudian. Itulah yang terjadi? Hasnar memandang Aiden dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Tuan Aiden ingin memperjuangkan buah esensi ilahi ini, menurut saya itu tidak akan mudah dengan keluarga Palmer dan orang-orang di belakangnya. Selain itu, aku akan memberimu berita lain secara gratis. Putri kecil dari keluarga Wang sepertinya sangat dekat dengan Paul akhir-akhir ini. Pupil Aiden yang tanpa ekspresi tiba-tiba menyusut, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tahu. Anda bisa pergi? Ketika dia mengatakan ini, itu membuktikan bahwa berita Hasnar memuaskannya. Hasnar menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Aiden, lalu menarik Adler, yang masih pucat di tanah, dan Valdez menjauh. Octavia saling memandang Aiden yang diam, tidak berkata apa-apa, dan langsung pergi. Perkembangan masalah ini di luar dugaan mereka. Mereka sekarang harus kembali dan melaporkan masalah buah asal ilahi kepada Istana Surgawi dan keluarga Samson. Meskipun Aiden, keluarga Palmer, dan banyak orang berkuasa ada di sini, peluang mendapatkan buah asal ilahi sangat kecil, tapi bagaimanapun juga, kita harus mencobanya. Jika berhasil, itu setara dengan mendapatkan alam dewa tambahan. Godaan ini sungguh terlalu besar, jauh lebih menarik daripada gua abadi Changming. Setelah semua orang pergi, Aiden meminta para pelayannya untuk memperbaiki bunga dan rumput yang rusak di halaman, dan berjalan langsung menuju halaman Jonathan bersama Isabella dan kelompoknya dengan ekspresi serius. Kak, ikut aku menemui kakek. Untuk sesaat, mereka bertiga duduk di meja batu di halaman kecil Jonathan, dan suasana menjadi agak padat. Adik, apa sebenarnya buah asal ilahi itu? Maka Hasnar dengan jelas mengetahui bahwa keluarga Palmer telah mengarahkan perhatiannya pada buah asal ilahi ini. Mengapa aku masih memberitahumu? Menurutku dia tidak memiliki niat baik. Aiden terkekeh dan berkata, mungkin. Tidak peduli apa angan-angan Hasnar, di hadapan kekuatan absolut, semuanya salah. Jika mereka ingin duduk santai dan menyaksikan harimau bertarung dan mendapatkan keuntungan, mereka harus bersiap untuk diperlakukan sebagai serangan balik. Tanda seru petik 2. Jonathan terdiam beberapa saat, mengangguk, dan berkata, apa yang dikatakan Aiden masuk akal. Saya melihat waktu tantangan Hasnar kepada Anda memang agak aneh. Saya khawatir tantangannya kali ini palsu, dan dia ada di sini untuk menyampaikan pesan kepada Anda adalah nyata. Aiden mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus berterima kasih padanya. Melihat penampilan Aiden yang sangat percaya diri, Jonathan tertawa dan berkata, percaya diri adalah hal yang baik, tapi jangan pernah meremehkan lawanmu. Karena keluarga Palmer dapat mengetahui berita ini dari keluarga Wu kali ini, itu membuktikan bahwa, dan itu membuat keluarga Wu sangat ketakutan. Itu membuktikan bahwa keluarga Palmer sepenuhnya siap untuk apa yang disebut buah asal ilahi kali ini. Karena buah asal ilahi ini adalah harta karun, keluarga Palmer tidak boleh mendapatkannya. Jika tidak, jika keluarga Palmer mencapai alam dewa lagi, itu akan mendapat masalah. Aiden mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, kakek, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kali ini, saya bertekad untuk mendapatkan buah asal ilahi ini. Menurut perkenalan Hasnar, buah sari ketuhanan ini adalah buah spiritual berkualitas tinggi yang tumbuh di pulau spiritual di laut, dapat membantu manusia menempa jiwa ketuhanan, menguatkan tubuh, dan memadatkan energi sejatinya.
Efeknya sangat luar biasa ajaib. Buah spiritual tiada taraf yang siap diperebutkan. Keberadaan seperti itu pasti bisa disebut sebagai buah roh kelas atas, dan menurut perkiraan Aiden, buah energi ilahi ini mungkin tidak kalah langkanya di bumi dibandingkan buah petir 7 daun yang diperolehnya di lembah berkabut. Dengan buah esensi ilahi ini, dia pasti akan mampu mencapai bawaan. Ketika saatnya tiba, tubuh bawaan Tao akan selesai, esensi sejati akan seperti laut, dan kekuatan magis akan terjepit dengan tangannya. Dapat melakukan apapun yang dia inginkan di bumi ini. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Palmer mendapat bantuan dari apa yang disebut Sekte Abadi, dia dapat menghancurkannya hanya dengan satu tangan. Ya? Aiden mengangguk dan berkata, oke. Isabella ragu-ragu untuk berbicara. Jonathan menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis Isabella, tolong berhenti membuat masalah dan tetaplah bersamaku di sini. Isabella berkata dengan datar, ya? Melihatnya seperti ini, Aiden tidak bisa menahan senyum dan berkata, karena aku sangat ingin membantu, maka berlatihlah dengan giat. Jika kamu dapat memiliki kekuatan seorang ahli transformasi sebelum aku kembali, aku akan membawamu bersamaku ketika aku pergi ke ibu kota. Mata Isabella langsung berbinar, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Seorang pria yang menepati janjinya. Oke, Isabella menarik napas berat dan mengertakkan gigi, aku pasti akan berhasil. Jika saatnya tiba, aku harus bertanya pada Ricard di depannya mengapa dia begitu kejam saat itu. Ada kesedihan dan kemarahan yang kuat di mata Isabella. Bagaimanapun, ayah dan ibu adalah anak-anaknya. Mengapa dia menginginkan begitu banyak dari kita? Aiden menarik napas dalam-dalam, menatap mata Isabella, dan berkata dengan suara yang dalam, kakak, jangan khawatir. Kami akan mendapatkan kembali semua hutang keluarga Palmer kepada kami. Pada saat yang sama, sebuah Maybach hitam sedang melaju di jalan pinggiran kota di luar area villa keluarga Lee. Di dalam mobil, sosok Adler telah menghilang, hanya menyisakan seorang pengemudi parubaya dan Hasnar serta putranya di kursi belakang. Saat ini, wajah Hasnar telah kembali normal, dan matanya setenang air. Di mana rasa malu, amarah dan keengganan sebelumnya? Ayah, apakah menurutmu Aiden ini akan menjadi lawan dari keluarga Palmer? Valdez mengerutkan kening dan berkata, meskipun Aiden kuat, bagaimanapun juga hanya ada satu orang, dan di belakang keluarga Palmer, ada orang-orang dari Sekte Abadi yang mendukungnya. Saya merasa mungkin sulit bagi Aiden untuk bertarung dengan mereka sampai kehilangan kedua belah pihak. Hasnar tersenyum, matanya sangat dalam. Valdez, kamu masih terlalu muda. Bab 475, Rencana Keluarga Palmer. Hasnar tersenyum tipis dan melanjutkan, tujuan kedatanganku untuk berdiskusi dengan Aiden kali ini adalah untuk mengetahui kekuatan aslinya. Jika sebelumnya aku masih sedikit khawatir, setelah diskusi ini, aku lebih percaya diri dengan rencana ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan gambaran Aiden yang berdiri dengan bangga di langit, seperti dewa, muncul di benaknya lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, menilai dari pertarungan ini saja, Aiden pasti memiliki kekuatan seorang dewa. Mungkin dia sudah dalam keadaan terobosan sekarang. Pupil Valdez tiba-tiba menegang, apakah Aiden sedang dalam terobosan? Apa itu mungkin? Namun, dengan kekuatanku, masih sulit untuk mengetahui kekuatan aslinya. Awalnya aku mengira Adler, yang telah mengembangkan persatuan manusia dan pedang, dapat memaksanya untuk menggunakan seluruh kekuatannya, tapi aku tidak menyangka dia tidak menggunakan senjata itu untuk membunuh Raphael. Dengan senjata pedang terbang misterius, dia dengan mudah mengalahkan Adler. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Mewakili kekuatan Aiden jauh melampaui apa yang kita lihat hari ini. Valdez berkata dengan sungguh-sungguh, matanya serius. Hasnar tersenyum tipis dan mengangguk, pria yang sangat kuat. Bahkan jika seseorang dari Sekte Abadi keluarga Palmer membantu, dia tidak akan pernah mendapat manfaat darinya. Terlebih lagi, keluhan antara Aiden dan keluarga Palmer sulit untuk didamaikan. Kemudian, dia tersenyum dingin, karena keluarga Wu saya tidak bisa mendapatkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa mendapatkannya. Dalam situasi saat ini, hanya Aiden yang memiliki kekuatan untuk mengacaukan Sekte Abadi. Jika saatnya tiba, keluarga Wu barulah mempunyai kesempatan mendapatkan buah esensi ilahi. Valdez menghela nafas dalam hatinya dan harus mengagumi Hasnar saat ini. Dibandingkan dengan ayahnya yang licik, dia masih harus banyak belajar. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya di ibu kota, di halaman. Ricard, yang berpakaian seperti seorang petani tua, mengenakan handuk di bahunya dan sedang melonggarkan kebun sayur dengan cangkul. Mencicit. Pintu ke halaman kecil dibuka, dan seorang pengurus rumah tangga tua berjubah abu-abu membawa seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit masuk. Tuan Mike ada di sini.
Ricard bersenandung, tapi tidak menunjukkan niat untuk bangun dan terus mencangkul tanah. Pria parubaya bertubuh sedang dan memakai kacamata berbingkai emas, dia terlihat berusaha bersikap sopan dan anggun, tapi kemarahan di antara alisnya mengkhianati sifatnya. Orang ini tidak lain adalah putra kedua Ricard, Mike Palmer. Baru berusia 40-an, dia sudah memegang posisi penting di ibu kota. Statusnya begitu tinggi sehingga di seluruh keluarga Palmer, dia kini berada di urutan kedua setelah putra tertua, kepala keluarga, Danova. Namun, ia memiliki temperamen yang masam, pemurung, dan pantang menyerah dalam amarahnya. Dalam lingkaran, ia disebut ular kobra, dan banyak orang membicarakannya dengan nada meremehkan. Itu juga karena amarahnya sehingga hingga saat ini, bahkan dengan bantuan sumber daya keluarga Palmer, dia masih belum melangkah lebih jauh. Mike masuk ke dalam rumah, hingga saat ini Ricard hanya bersenandung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya memegang cangkul untuk mencangkul tanah. Setelah setengah jam, dia menarik handuk, menyeka keringat di dahinya, mengangkat matanya dan menatap Mike, yang masih berdiri dengan membungkuk, dan dengan santai berkata, "Duduk." Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan duduk di kursi anyaman di beranda, menyesap dahongpao yang enak, memandang Mike di seberangnya, dan bertanya, "Katakan padaku, mengapa kamu ada di sini bersamaku?" Dia sebenarnya tidak puas dengan putra keduanya. Dia berhati dingin dan sombong, dan dia akan membalas kemarahannya. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan kekuatan seseorang dan menunggu waktunya. Dia lebih rendah dari putra tertua dan ketiga di dalam hal kekuasaan dan bisnis. Bosnya, Danova, memiliki temperamen yang tenang, tegas dan kejam, serta tahu bagaimana menoleransi dan menyamar, yang sangat mirip dengannya. Namun, sebenarnya dia masih paling menyukai putra kecil rohaninya. Namun, dia mengkhianati seluruh keluarga karena seorang wanita, jadi dia mati. Terlebih lagi, itu adalah perintah yang diberikan oleh Ricard sendiri. Mike dikenal sebagai orang yang pemarah dan mendominasi, tetapi di depan Ricard, dia patuh seperti burung puyuh. Dia mempertimbangkan kata-katanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, aku ingin tahu mengapa ayah tidak mengizinkanku bunuh binatang kecil itu." Napasnya cepat, matanya dipenuhi kebencian, dan suaranya serak ketika dia berkata, "Tahukah kamu bahwa dia membunuh Ender dan Archie? Aku hanya punya dua anak laki-laki ini, dan sekarang mereka berdua sudah mati. Mereka mati di tangan binatang kecil itu. Pertama-tama kamu seharusnya tidak mengusirnya dari keluarga Palmer. Sebaliknya, kamu akan membunuhnya tanpa henti, dan kamu tidak akan menyebabkan banyak hal di kemudian hari." Ricard tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang. "Apakah kamu sudah selesai?" Mata Mike memerah dan dia merendahkan suaranya, "Sudah berakhir." Ricard berkata tanpa ekspresi, "Bukan giliranmu untuk memberitahuku keputusan apa yang aku buat. Ini yang pertama dan terakhir kalinya." "Ya?" Mike tiba-tiba terkejut, mengertakkan gigi dan mengangguk. "Sekarang sudah selesai, ayo kembali." "Ayah." "Kembali." Boom. Mike tidak berkata apa-apa, berlutut di tanah, memutar kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Ricard mengerutkan kening perlahan dan menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menghela nafas, "Aku sudah membiarkan Paul menangani masalah ini. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir atau bertanya tentang hal itu. Segalanya akan baik-baik saja." Wajah Mike tiba-tiba menjadi bahagia, "Saya tahu." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Kurang dari setengah menit setelah dia pergi, Ricard yang sedang duduk di kursi anyaman tiba-tiba tertawa. "Nak, kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak segera masuk?" Sesosok tubuh yang tinggi dan tampan membuka pintu dan masuk. Dia tersenyum dan berkata, "Bukankah aku sedang menunggu paman keduaku pergi?" Ricard tertawa dan berkata, "Paman keduamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi." "Ya," Paul juga terkekeh, "aku juga tidak sabar." Setelah jeda, sedikit rasa dingin muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tetapi sepupu saya Aiden terus mengejutkan orang-orang. Kekuatannya telah tumbuh lebih cepat dari yang saya harapkan. Bahkan Penatua Limen dikalahkan." Makna kompleks muncul di wajah Ricard. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Dia benar-benar melebihi ekspektasi semua orang, termasuk saya. Paman keduamu benar, aku seharusnya tidak berhati lembut pada awalnya." Paul tersenyum tipis dan berkata, "Kakek, kamu terlalu khawatir. Meskipun beberapa kesalahan telah dilakukan, itu masih bisa diperbaiki. Semuanya masih terkendali." Ricard mengangguk, dan tiba-tiba seperti teringat sesuatu, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu dan gadis dari keluarga Wang itu?"
Kesuraman yang tak terlihat melintas jauh di mata Paul, namun senyuman di wajahnya masih cerah, meski agak sulit, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Ricard tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, apa yang kamu inginkan dari kunjunganmu kali ini? Wajah Paul menjadi dingin. Orang-orang dari keluarga Wu telah melakukan kontak dengan Aiden. Ricard tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah berita tentang buah asal ilahi telah bocor? Paul terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara dingin. Berdasarkan pemahamanku tentang Hasnar, 9 dari 10.